Di tengah kerasnya gurun Arab abad ke-7, lahirlah seorang lelaki Quraisy yang dikenal kuat, tegas, dan ditakuti banyak orang. Namanya Umar bin Khattab. Pada masa ketika bangsa Arab hidup dalam perselisihan suku, ketidakadilan, dan kekuasaan yang sering berpihak kepada yang kuat, Umar tumbuh sebagai sosok yang tidak mudah tunduk. Bahkan ketika Islam mulai menyebar di Mekah, ia pernah berdiri di antara orang-orang yang paling keras menentangnya. Namun sejarah bergerak dengan cara yang tidak selalu dapat diduga manusia. Lelaki yang dahulu pernah keluar membawa amarah terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru berubah menjadi salah satu pelindung terbesar umat Islam. Bagaimana seorang lelaki yang dibentuk kerasnya gurun dapat berubah menjadi pemimpin yang takut pada tangisan rakyat lebih daripada ancaman musuh? Persiapkan waktu dan hati Anda sekarang, karena kita akan menyelami kisah perjalanan hidup sang khafilah Islam kedua. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mekah pada masa itu dikenal sebagai kota yang menjunjung kehormatan kabilah dan menjaga tradisi leluhur. Di tengah masyarakat Quraisy yang memegang kuat adat turun-temurun, lahirlah seorang lelaki dari Bani Adi bernama Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan memiliki pendirian kuat. Umar bukan orang asing di tengah Quraisy. Keluarganya memiliki kedudukan yang dikenal, sementara sikap dan kepribadiannya membuatnya dihormati dalam berbagai urusan masyarakat. Mekah saat itu juga menjadi pusat perdagangan dan tempat bertemunya berbagai kepentingan antar suku. Dalam lingkungan seperti itulah Umar tumbuh menjadi pribadi yang terbiasa menghadapi persoalan secara langsung dan tidak mudah berubah pendirian setelah mengambil keputusan. Ketika dakwah Islam mulai tersebar di Mekah, Umar termasuk orang yang memandang ajaran tersebut sebagai sesuatu yang dapat memengaruhi tatanan masyarakat Quraisy. Bagi sebagian pemuka Quraisy, perubahan itu dianggap dapat memengaruhi persatuan keluarga serta tradisi yang telah lama dijaga. Pada masa awal munculnya Islam, tekanan terhadap kaum muslimin mulai semakin terasa. Orang-orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menghadapi ejekan, tetapi juga pemboikotan, ancaman, dan berbagai bentuk tekanan dari sebagian masyarakat Quraisy. Bagi sejumlah pemuka Quraisy, Islam dipandang bukan sekadar ajaran baru dalam urusan keyakinan pribadi, tetapi sesuatu yang dianggap dapat memengaruhi tatanan sosial yang selama ini dijaga di Mekah. Umar bin Khattab tumbuh di lingkungan Quraisy yang menjunjung kehormatan suku dan tradisi leluhur. Baginya, persatuan Quraisy merupakan hal yang penting untuk dijaga. Ketika sebagian orang mulai meninggalkan keyakinan lama dan mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari kalangan terpandang maupun masyarakat biasa, Umar memandang perubahan itu sebagai sesuatu yang perlu disikapi dengan tegas. Dalam suasana tersebut, Umar termasuk di antara tokoh Quraisy yang dikenal menentang dakwah Islam pada masa awal. Ia dikenal memiliki sikap tegas, berani, dan terbiasa menghadapi persoalan secara langsung. Sifat-sifat itu kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Di balik wataknya yang keras, Umar bukan lelaki yang tumbuh tanpa pengalaman. Sejak muda, ia telah mengenal perjalanan dagang dan berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat Arab. Pengalaman itu membuatnya terbiasa memahami perbedaan karakter manusia, serta berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Pada masa ketika kemampuan baca tulis belum dimiliki banyak orang di Jazirah Arab, Umar termasuk di antara mereka yang memilikinya. Hal tersebut memengaruhi cara berpikirnya dalam memahami persoalan dan melihat keadaan di sekitarnya. Namun pengalaman itu tidak membuat Umar langsung menerima dakwah Islam. Karena memahami kondisi masyarakat Mekah, ia memandang ajaran yang dibawa baginda Nabi sebagai sesuatu yang dapat membawa perubahan besar. Seruan tauhid yang mengajak manusia meninggalkan penyembahan berhala bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga menyentuh tatanan sosial yang telah lama dijaga oleh kaum Quraisy. Sebagian tokoh Quraisy melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Umar termasuk orang yang memandang keadaan tersebut dengan serius. Ketika sebagian kaum muslimin mulai hijrah ke Habasyah demi menjaga keimanan mereka, penolakan terhadap Islam semakin kuat, dan pada masa itu Umar masih berada di tengah arus penolakan tersebut. Meski dikenal keras, Umar memiliki sifat di mana ia tidak menyukai kelemahan dan ketidakjujuran. Dalam kehidupan masyarakat Arab yang penuh persaingan,
Ia lebih menghormati orang yang tegas dibanding mereka yang mudah berubah pendirian. Karena itu, ketika melihat sebagian masyarakat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam di tengah tekanan Quraisy yang semakin kuat, Umar memandang keadaan tersebut sebagai tanda perubahan yang dapat memengaruhi kondisi Mekah. Kaum muslimin berkumpul secara sembunyi-sembunyi, sementara para pemuka Quraisy mulai merasa khawatir melihat jumlah pengikut Islam bertambah perlahan. Beberapa rumah mulai dikenal sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin, dan berita tentang bacaan Al-Quran mulai tersebar dari mulut ke mulut. Mendengar semua itu, Umar saat itu belum memandang Islam sebagai petunjuk, melainkan sebagai sesuatu yang dianggap dapat mengubah tatanan lama. Namun, perjalanan hidup sering membawa seseorang pada perubahan yang tidak disangka. Sikap tegas Umar yang dahulu menjadi alasan penolakannya terhadap Islam, kelak justru berperan besar dalam membela agama ini. Di tengah suasana Mekah yang semakin tegang, Quraisy menghadapi kenyataan bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum berhenti, meski tekanan terus diberikan. Sebagian kaum muslimin tetap bertahan menghadapi berbagai kesulitan, sementara sebagian lain memilih meninggalkan kampung halaman demi menjaga keyakinan mereka. Umar menyaksikan perubahan itu dari dekat. Ia melihat beberapa orang yang sebelumnya hidup seperti kebanyakan masyarakat Mekah mulai menunjukkan keteguhan terhadap ajaran baru yang mereka yakini. Sebagian dari mereka bahkan bersedia menghadapi risiko kehilangan harta, hubungan keluarga, maupun kedudukan sosial. Bagi Umar, keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan Islam mulai menjadi hal yang semakin besar di tengah masyarakat Mekah. Ia melihat situasi semakin sulit diselesaikan dengan cara biasa. Ketika sebagian pembesar Quraisy menempuh pendekatan diplomasi, tekanan sosial, atau ancaman, Umar dikenal sebagai sosok yang lebih tegas dalam menghadapi persoalan. Pada masa itu, namanya termasuk yang membuat kaum muslimin bersikap waspada karena wataknya yang dikenal keras. Namun tidak ada manusia yang mengetahui kemana Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan hati seseorang. Di saat Umar dikenal sebagai salah satu penentang Islam yang kuat, keadaan Mekah terus bergerak menuju perubahan besar. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum berhenti, meski tekanan datang dari berbagai arah. Sebagian orang mulai diam-diam menerima Islam, sementara sebagian lainnya semakin keras menolak. Umar masih berdiri di sisi Quraisy, memegang keyakinannya dengan kuat, meyakini bahwa ia sedang menjaga kehormatan kaumnya. Tetapi jalan hidup seorang manusia tidak selalu bergerak sesuai apa yang ia rencanakan. Lelaki yang saat itu dianggap ancaman bagi kaum muslimin sedang mendekati satu peristiwa yang akan mengubah arah sejarah Islam. Sebuah keputusan besar, sebuah pertemuan yang tidak direncanakan, dan beberapa ayat Al-Quran akan mengguncang keyakinan yang selama ini ia pegang erat. Tidak ada seorang pun di Mekah yang dapat menebak bahwa Umar bin Khattab, yang dahulu membuat kaum muslimin waspada, kelak justru menjadi salah satu orang yang menghadirkan rasa aman bagi mereka. Tetapi semua itu belum terjadi. Untuk saat ini, Umar masih dikenal sebagai singa Quraisy, yang berdiri sebelum cahaya Islam benar-benar memasuki hatinya. Bertahun-tahun sebelum Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu tokoh penting di Mekah, kehidupannya telah dibentuk oleh lingkungan yang keras dan penuh tuntutan untuk bertahan hidup. Masyarakat Arab saat itu hidup dalam kondisi yang tidak mudah. Lingkungan padang pasir membuat banyak orang terbiasa menghadapi kesulitan sejak usia muda. Umar lahir dari Bani Adi, salah satu cabang Quraisy yang memiliki peran dalam urusan diplomasi dan penyelesaian masalah antar kabilah. Ayahnya, Khattab bin Nufail, dikenal tegas dalam mendidik anak-anaknya. Dalam beberapa riwayat, Umar pernah menggembala unta milik keluarganya di wilayah sekitar Mekah yang berbatu dan panas. Pengalaman hidup seperti itu diduga ikut membentuk kepribadiannya menjadi lebih tegas dan terbiasa menghadapi kesulitan. Ketika kelak memimpin wilayah Islam yang semakin luas, pengalaman masa mudanya disebut tetap membekas dalam ingatannya, terutama tentang kerasnya kehidupan dan pentingnya keteguhan dalam menghadapi ujian. Didikan keras dari ayahnya membentuk karakter Umar. Di tengah masyarakat Quraisy, seorang anak laki-laki dibesarkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghadapi kerasnya kehidupan. Kelembutan tetap ada, tetapi keberanian, ketegasan, dan tanggung jawab lebih banyak ditekankan. Umar tumbuh dalam lingkungan yang menuntut kemampuan mengambil keputusan serta kesiapan menghadapi berbagai persoalan sejak usia muda.
Ia belajar menghadapi tantangan hidup, baik dari keadaan alam maupun hubungan antar manusia, perselisihan antar suku, persoalan kehormatan, dan pentingnya menjaga nama keluarga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Mekah saat itu. Dalam lingkungan seperti itu, Umar dikenal sebagai pribadi yang tegas dan tidak mudah goyah ketika meyakini sesuatu. Namun, ketegasannya tidak membuatnya tumbuh tanpa kemampuan berpikir. Pada masa ketika tidak banyak orang Arab mampu membaca dan menulis, Umar termasuk di antaranya. Hal itu memberinya kedudukan tersendiri di tengah Quraisy. Ia dikenal bukan hanya karena fisiknya yang kuat, tetapi juga kemampuannya memahami berbagai persoalan, sehingga menjadikannya berbeda dibanding banyak orang di sekitarnya. Umar mulai mengenal dunia perdagangan yang menjadi bagian penting kehidupan Quraisy. Mekah berada di jalur perdagangan strategis yang menghubungkan berbagai wilayah di Jazirah Arab dengan negeri-negeri lain. Melalui perjalanan dagang, Umar melihat kehidupan di luar Mekah dan berinteraksi dengan banyak kelompok manusia. Pengalaman tersebut memberinya kesempatan memahami perbedaan kebiasaan, cara hidup, serta bagaimana keputusan ekonomi dan hubungan antar kabilah dapat memengaruhi masyarakat. Hal itu turut membentuk cara berpikirnya menjadi lebih dewasa. Umar juga dikenal memiliki kemampuan berbicara yang baik serta mampu menghadapi situasi sulit dengan tenang. Dalam beberapa urusan, ia dipercaya karena dinilai tegas dan memiliki keberanian. Di tengah masyarakat Arab saat itu, kehormatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh harta, tetapi juga oleh kemampuan menjaga amanah dan menghadapi persoalan dengan tegas. Sejak muda, Umar telah memiliki sebagian sifat tersebut. Namun pada masa itu, cara pandangnya masih dipengaruhi tradisi Quraisy. Ia menjaga adat leluhur dan memandang perubahan besar dengan penuh kehati-hatian. Karena itu, ketika dakwah Islam mulai terdengar di Mekah, Umar termasuk orang yang sulit menerimanya. Meskipun keras dan tegas, Umar bukan orang yang hidup tanpa rasa tanggung jawab. Bahkan sebelum masuk Islam, ia memiliki reputasi sebagai pribadi yang tidak menyukai ketidakadilan terang-terangan. Dalam kehidupan suku Arab, perselisihan sering berakhir dengan pertumpahan darah atau balas dendam yang panjang. Namun Umar termasuk orang yang menghormati aturan kehormatan dan ketertiban masyarakat. Ia memahami pentingnya menjaga keseimbangan sosial di tengah Quraisy. Sikap ini nantinya menjadi salah satu alasan mengapa perubahan yang dibawa Islam terasa sulit diterimanya pada awalnya. Baginya pada saat itu Islam sebagai gerakan yang berpotensi memecah persatuan keluarga-keluarga besar Mekah. Ketika seorang anak berbeda keyakinan dari ayahnya, atau seorang saudara memilih agama baru yang ditolak keluarganya, Umar melihat itu sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat. Pandangan seperti ini tidak lahir dari kebencian kosong semata, melainkan dari cara berpikir yang telah dibentuk sejak kecil. Ia percaya bahwa menjaga kesatuan Quraisy adalah bagian dari menjaga kehormatan bangsa Arab. Karena itulah, ketika banyak orang mulai masuk Islam, Umar termasuk tokoh yang memandang persoalan itu dengan sangat serius. Tubuh Umar yang tinggi dan kuat semakin memperkuat citranya di tengah masyarakat Mekah. Ia dikenal memiliki keberanian menghadapi persoalan secara langsung dan tidak terbiasa menyembunyikan pendapatnya. Dalam budaya Arab, figur seperti Umar mudah memperoleh penghormatan karena dianggap memiliki kualitas kepemimpinan alami. Namun ketegasan itu juga membuatnya tampak keras di mata sebagian orang. Ia tidak mudah luluh oleh belas kasihan jika merasa sedang mempertahankan sesuatu yang dianggap benar. Banyak orang Quraisy melihat Umar sebagai salah satu orang yang mampu berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Bahkan ketika Islam mulai mendapatkan pengikut dari berbagai lapisan masyarakat, Umar tetap mempertahankan posisinya sebagai pembela tradisi Quraisy. Tetapi ada satu hal penting yang perlahan sedang bergerak di balik semua itu. Karakter yang membuat Umar sulit menerima Islam justru merupakan karakter yang nantinya akan membuatnya menjadi salah satu pembela Islam paling kuat. Keteguhan yang dulu digunakan untuk mempertahankan adat Quraisy akan berubah arah ketika ia menemukan apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Jiwa besi yang ditempa oleh kehidupan keras tidak akan hilang, hanya tujuan perjuangannya yang kelak berubah. Semua pengalaman masa muda Umar bin Khattab perlahan sedang membentuk seseorang yang dipersiapkan menghadapi ujian jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Pada saat itu, Umar belum mengenal bagaimana Al-Quran akan mengguncang hatinya. Ia belum memahami bahwa lelaki yang dakwahnya ia tolak justru akan menjadi sosok paling ia cintai setelah menerima kebenaran. Namun jalan hidup sering bergerak melalui benturan besar.
Semakin keras seseorang memegang keyakinan, terkadang semakin kuat pula perubahan yang terjadi ketika ia menemukan sesuatu yang lebih meyakinkan hatinya. Umar masih berdiri sebagai bagian dari Quraisy yang menentang Islam. Ia masih memandang Rasulullah SAW dan pengikutnya sebagai ancaman bagi tatanan masyarakat. Tetapi masa depan sedang bergerak mendekat dengan cara yang tidak ia ketahui. Ada satu peristiwa yang akan membuat lelaki keras dari Quraisy itu berjalan membawa kemarahan, namun pulang dengan hati yang mulai tunduk kepada petunjuk. Perjalanan itu akan menjadi salah satu titik perubahan paling besar dalam sejarah Islam. Dakwah Rasulullah SAW terus berjalan meski mendapat penolakan dari berbagai pihak. Orang-orang Quraisy mulai menyadari bahwa ajaran Islam bukan lagi perkara kecil. Jumlah kaum muslimin memang belum banyak, tetapi keteguhan mereka membuat sebagian pemuka Quraisy mulai merasa khawatir terhadap perubahan yang mulai terlihat di tengah masyarakat. Sebagian muslim telah meninggalkan Mekah menuju Habasyah untuk menjaga keimanan mereka. Sementara sebagian lain tetap bertahan menghadapi tekanan dan perlakuan keras. Di tengah keadaan itu, Umar bin Khattab memperhatikan perubahan yang terjadi dengan kegelisahan. Dalam pandangannya saat itu, perbedaan keyakinan mulai memengaruhi hubungan di tengah masyarakat Quraisy. Sebagian tradisi leluhur mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang menerima Islam, termasuk kebiasaan menghormati berhala di Mekah. Umar tidak menganggap hal ini sebagai perubahan biasa. Baginya, Islam membawa perubahan besar di tengah masyarakat Quraisy. Dalam keadaan tersebut, kemarahan Umar semakin kuat. Saat sebagian pemuka Quraisy masih mencari cara menghentikan dakwah Rasulullah SAW, Umar mulai memikirkan tindakan yang menurutnya dapat segera mengakhiri keadaan itu. Keputusan itu kemudian membawanya berjalan dengan pedang di tangan menuju Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Umar keluar dengan niat yang serius. Ia membawa pedangnya dan menuju tempat Rasulullah SAW berada. Dalam riwayat yang masyhur disebutkan bahwa saat itu Umar berniat menghentikan dakwah Islam dengan membunuh Rasulullah SAW. Umar memandang tindakan tersebut sebagai cara untuk menghentikan perselisihan yang semakin terasa di tengah Quraisy. Namun di perjalanan, ia bertemu dengan seorang lelaki dari Quraisy yang mengetahui arah tujuannya. Setelah mendengar maksud Umar, lelaki itu mengalihkan pembicaraan kepada sesuatu yang tidak diduga. Ia memberitahu bahwa saudari Umar, Fatimah binti Khattab, bersama suaminya Sa'id bin Zaid, telah memeluk Islam. Mendengar kabar itu, Umar terkejut dan marah. Jika sebelumnya tujuannya tertuju kepada Rasulullah SAW, kini ia berbalik menuju rumah keluarganya sendiri. Umar memandang keadaan itu sebagai persoalan yang serius bagi keluarganya. Langkahnya berubah arah menuju rumah saudari kandungnya, tanpa mengetahui bahwa peristiwa itu akan menjadi titik penting dalam hidupnya. Ketika Umar tiba di rumah saudarinya, di dalam rumah sedang dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Khabbab bin Al-Arat, yang saat itu mengajarkan Islam kepada Fatimah dan Sa'id. Mendengar suara bacaan yang asing di telinganya, Umar langsung masuk dengan kemarahan yang sulit ditahan. Ketegangan terjadi di rumah kecil itu. Dalam kemarahan, Umar sempat melukai saudarinya setelah mengetahui dengan jelas bahwa mereka telah memeluk Islam. Namun sebuah pemandangan menghentikan langkah emosinya. Ketika melihat darah mengalir dari wajah saudari kandungnya, Umar mulai tersentak. Ada sesuatu yang berubah dalam suasana hatinya. Di tengah kemarahan yang belum hilang sepenuhnya, rasa bersalah dan keterkejutan mulai muncul. Umar meminta lembaran yang sedang dibaca sebelumnya. Pada awalnya Fatimah enggan memberikannya karena Umar masih berada dalam keadaan belum bersuci. Setelah Umar membersihkan dirinya, barulah ia diberikan kesempatan membaca ayat-ayat tersebut. Lembaran itu berisi permulaan surah Toha. Umar mulai membaca dengan penuh perhatian. Kata demi kata yang selama ini belum pernah ia dengar dengan sungguh-sungguh perlahan, menyentuh sesuatu yang belum pernah disentuh oleh kekuatan apapun dalam hidupnya. Semakin Umar membaca, semakin besar perubahan yang mulai bergerak di dalam hatinya. Ia mengenal syair Arab, memahami gaya bahasa masyarakatnya, dan mengetahui bagaimana para penyair berbicara. Namun apa yang sedang ia baca terasa berbeda. Tidak seperti perkataan manusia biasa, tidak pula seperti syair yang biasa diperlombakan bangsa Arab.
Umar mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat besar di balik kalimat-kalimat itu. Kemarahan yang sebelumnya memenuhi dirinya perlahan berubah menjadi perenungan yang dalam. Pada saat itulah Khabbab bin Al-Arat keluar dari persembunyiannya setelah sebelumnya menghindar karena khawatir terhadap amarah Umar. Ia menyampaikan harapan bahwa mungkin saja Umar termasuk orang yang didoakan Rasulullah SAW agar Allah Azza wa Jalla menguatkan Islam melalui salah satu dari dua tokoh Quraisy yang kuat, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Mendengar itu, Umar tidak lagi menunjukkan kemarahan seperti sebelumnya. Justru muncul keinginan kuat di dalam dirinya untuk bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Keputusan itu bukan lagi didorong kebencian seperti ketika ia meninggalkan rumahnya tadi. Sesuatu telah berubah. Pedang yang tadi dibawa dengan niat menghabisi kini tetap berada di pinggangnya. Tetapi hati yang membawanya sudah mulai bergerak menuju arah yang sama sekali berbeda. Umar kemudian berjalan menuju tempat kaum muslimin berkumpul di sebuah rumah di Bukit Syafa. Saat itu para sahabat hidup dalam kewaspadaan tinggi karena ancaman Quraisy masih sangat kuat. Ketika Umar datang dengan pedang tergantung di tubuhnya, sebagian sahabat merasa khawatir. Sosok Umar dikenal keras dan tidak mudah ditebak. Namun Rasulullah SAW meminta agar Umar dibiarkan masuk. Ketika Umar berada di hadapan Rasulullah SAW, suasana penuh ketegangan menyelimuti ruangan kecil itu. Rasulullah SAW menghadapi Umar dengan keteguhan yang tidak berubah. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW memegang pakaian Umar dan menyerunya kepada Islam dengan tegas. Di hadapan keberanian yang selama ini begitu kuat dalam diri Umar, kini ia berhadapan dengan sesuatu yang lebih kuat, keyakinan yang tidak terguncang. Setelah pergulatan batin yang sangat besar, Umar akhirnya mengucapkan keislamannya. Rumah itu berubah suasana. Kaum muslimin yang sebelumnya hidup dalam tekanan merasakan kebahagiaan besar. Takbir menggema dengan kuat. Lelaki yang selama ini ditakuti kini berdiri bersama mereka. Bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai saudara seiman. Masuk Islamnya Umar menjadi salah satu titik perubahan penting dalam perjalanan dakwah Islam di Mekah. Ketegasan dan keberaniannya yang dahulu membuat kaum muslimin berhati-hati kini berubah menjadi pelindung yang menghadirkan rasa aman. Umar tidak menyembunyikan keislamannya. Ia justru memilih menampakkan keyakinan barunya secara terbuka, sesuatu yang tidak mudah dilakukan di tengah tekanan Quraisy. Keberaniannya memberi kekuatan moral besar kepada kaum muslimin. Sebagian sahabat mulai merasa lebih tenang menjalankan ibadah secara terbuka. Bahkan kemudian kaum muslimin mulai berani melaksanakan salat di sekitar Ka'bah dengan keberanian yang sebelumnya sulit dibayangkan. Umar sendiri memahami bahwa jalan yang ia pilih bukan jalan mudah. Keislamannya berarti ia harus menghadapi sebagian besar lingkungan yang selama ini menjadi tempatnya berdiri. Tetapi karakter keras yang dulu membuatnya menentang Islam kini berdiri di sisi yang berbeda. Umar tidak berubah menjadi pribadi lembut tanpa ketegasan. Ia tetap Umar yang kuat, hanya arah perjuangannya yang berubah. Lelaki yang keluar rumah membawa pedang untuk membunuh Rasulullah SAW, akhirnya pulang membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Iman yang akan mengubah dirinya dan sejarah Islam untuk selamanya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab membawa perubahan penting. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi kaum muslimin yang selama bertahun-tahun menghadapi tekanan dari Quraisy. Ketegasan yang sebelumnya dikenal keras kini menjadi kekuatan yang memberi rasa lebih aman bagi kaum muslimin. Umar tidak menyembunyikan keislamannya. Ia menunjukkan secara terbuka bahwa keputusannya menerima Islam bukan sesuatu yang mudah digoyahkan oleh ancaman. Dalam perjalanan dakwah di Mekah, kehadiran Umar memberi semangat baru bagi sebagian kaum muslimin. Beberapa sahabat merasakan perubahan suasana. Jika sebelumnya ibadah sering dilakukan dengan penuh kehati-hatian, keberanian perlahan mulai tumbuh. Umar juga termasuk sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW pada masa-masa sulit dakwah, ketika kaum muslimin menghadapi tekanan sosial, boikot, ancaman, hingga penolakan dari Quraisy. Ketika perintah hijrah ke Madinah datang, Umar dikenal berhijrah dengan keberanian yang banyak disebut dalam riwayat. Pengalaman-pengalaman itu membuat hubungannya dengan Rasulullah SAW semakin dekat. Ia bukan hanya seorang pengikut,
tetapi juga sahabat yang terlibat dalam perjalanan dakwah Islam sejak masa awal. Di Madinah, Islam mulai membangun masyarakat yang memiliki aturan, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama. Umar menjadi bagian penting di mana ia hadir dalam berbagai peristiwa besar yang menentukan arah sejarah Islam. Dalam peperangan seperti Badar, Uhud, Khandaq, dan berbagai momentum penting lainnya. Umar berdiri bersama Rasulullah SAW menghadapi ancaman besar dari luar maupun ujian dari dalam. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sering memberikan pandangan tegas dalam berbagai persoalan. Beberapa pendapatnya bahkan kemudian bertepatan dengan wahyu yang turun. Ketegasan Umar lahir dari karakter yang sangat mencintai kebenaran dan membenci kemunafikan. Ia sulit menerima sikap berpura-pura atau pengkhianatan terhadap amanah. Di sisi lain, kedekatannya dengan Rasulullah SAW semakin kuat, bukan hanya dalam urusan perjuangan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Putrinya Hafsyah binti Umar menikah dengan Rasulullah SAW, sehingga Umar memiliki hubungan keluarga dengan baginda Nabi. Namun kedudukan itu tidak membuat Umar berubah menjadi pribadi yang merasa istimewa. Ia tetap dikenal tegas terhadap dirinya sendiri dan berhati-hati dalam urusan agama. Umar menjadi salah satu sahabat yang paling sering berada di sisi Rasulullah SAW dalam momen-momen penting. Ketika kaum muslimin menghadapi persoalan besar, pendapat Umar seringkali menjadi pertimbangan. Ia dikenal memiliki firasat kuat terhadap bahaya dan memahami watak manusia dengan tajam. Namun hidup bersama Rasulullah SAW juga membuat Umar belajar bahwa ketegasan harus disertai kasih sayang dan kebijaksanaan. Ia menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW memaafkan orang yang menyakitinya, bersabar terhadap gangguan, dan tetap memikirkan keselamatan umat bahkan dalam situasi sulit. Dan ketika peristiwa Rasulullah SAW wafat, umat Islam mengalami guncangan besar. Umar termasuk yang sangat terpukul. Dalam kesedihan mendalam, ia sempat sulit menerima kenyataan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Namun ketika Abu Bakar Shiddiq keluar dan berbicara dengan penuh keteguhan bahwa siapapun yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Sedangkan siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka Allah Maha Hidup. Barulah Umar percaya bahwa baginda Nabi telah tiada. Sejak saat itu, ia berdiri kuat mendampingi Abu Bakar menjaga persatuan umat di masa yang sangat genting. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Shiddiq, Umar menjadi penasihat dekat dalam berbagai keputusan besar, termasuk ketika muncul ancaman dari kelompok-kelompok yang murtad dan menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Umar dikenal berhati-hati dan sering berdiskusi panjang sebelum mengambil keputusan, tetapi ketika suatu perkara telah jelas baginya, ia berdiri teguh tanpa mudah goyah. Ia juga menjadi salah satu pendukung penting pengumpulan Al-Quran setelah banyak penghafal wafat dalam peperangan. Ketika Abu Bakar semakin melemah karena sakit, Abu Bakar memerintahkan beberapa sahabat utama untuk bermusyawarah siapa yang paling layak untuk menggantikannya. Pilihan itu akhirnya mengarah kepada Umar bin Khattab. Sebagian orang sempat merasa khawatir terhadap ketegasan Umar yang dikenal sangat kuat. Namun Abu Bakar memahami sesuatu bahwa di balik ketegasan Umar terdapat rasa takut yang besar kepada Allah dan tanggung jawab yang mendalam terhadap umat. Ketika Abu Bakar wafat, amanah besar itu berpindah kepada Umar bin Khattab. Kini lelaki yang dahulu berjalan membawa pedang untuk menentang Islam berdiri sebagai khalifah kedua kaum muslimin. Beban yang berada di pundaknya bukanlah perkara kecil. Wilayah Islam mulai berkembang, tantangan politik semakin besar, dan umat Islam menghadapi ancaman dari berbagai arah. Umar memahami bahwa kekuasaan bukan kehormatan yang bisa dibanggakan, melainkan tanggung jawab yang bisa menghancurkan seseorang jika dijalankan tanpa keadilan. Dalam pidato awal kepemimpinannya, Umar menunjukkan kerendahan hati sekaligus ketegasan. Ia meminta rakyat meluruskannya jika menyimpang dan menegaskan bahwa orang lemah akan kuat di sisinya sampai haknya diberikan, sementara orang kuat akan lemah sampai hak orang lain diambil darinya. Prinsip itu bukan sekadar ucapan. Umar memahami kerasnya kehidupan karena ia pernah merasakannya sejak kecil. Ia mengenal manusia, memahami sifat tamak dan ketakutan, serta mengetahui bahwa pemimpin harus berani mengambil keputusan besar tanpa kehilangan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Namun perjalanan Umar sebagai khalifah kedua baru saja dimulai.
Amanah besar itu akan membawanya menghadapi berbagai peperangan, perluasan wilayah Islam, pengelolaan negeri-negeri baru, serta tantangan menjaga keadilan di tengah kekuasaan yang terus membesar. Dari Madinah, pusat pemerintahan Islam mulai berkembang menuju wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan bangsa Arab. Tetapi bagi Umar, ukuran keberhasilan bukan sekadar luasnya wilayah atau banyaknya kemenangan. Ia memahami bahwa seorang pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya, bahkan terhadap orang-orang lemah yang sering terlupakan. Ketika banyak penguasa dunia hidup dalam kemewahan, Umar justru bergerak menuju jalan hidup yang semakin sederhana. Ia membawa watak keras Quraisy, pengalaman panjang bersama Rasulullah SAW, dan pelajaran dari Abu Bakar ke dalam kepemimpinannya. Semua itu akan menempa dirinya menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Seorang khalifah yang ditakuti musuh, tetapi justru gemetar ketika memikirkan amanah terhadap rakyatnya yang luput dari penglihatannya. Ketika Umar bin Khattab memegang amanah sebagai khalifah kedua kaum muslimin, dunia Islam sedang bergerak menuju perubahan besar. Wilayah kekuasaan Islam mulai meluas dengan cepat, sementara tantangan yang harus dihadapi semakin kompleks. Negeri-negeri besar yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia mulai jatuh ke tangan kaum muslimin. Namun Umar tidak pernah memandang perluasan wilayah sebagai alasan untuk merasa besar. Di tengah kemenangan yang terus datang, ia justru semakin merasa berat memikul amanah. Umar memahami bahwa kekuasaan bukan jaminan keselamatan, melainkan ujian yang dapat menyeret seseorang kepada kebinasaan jika dijalankan tanpa rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Umar hidup dengan kesederhanaan yang membuat banyak orang terkejut. Rumahnya sederhana, pakaiannya sering terlihat bertambal, dan kehidupannya jauh dari kemewahan yang lazim dimiliki para penguasa dunia saat itu. Padahal di bawah kepemimpinannya, kekayaan dari berbagai wilayah mulai masuk ke Baitul Mal. Baginya, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena itu, ia tidak ingin membiarkan dirinya larut dalam kenyamanan sementara rakyat masih memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Prinsipnya ini lahir dari rasa takut bahwa amanah dapat berubah menjadi sumber kehancuran jika tidak dijaga dengan kejujuran. Di masa kepemimpinannya, Umar mulai membangun sistem pemerintahan yang lebih teratur untuk menjaga keadilan di tengah wilayah Islam yang terus berkembang. Ia mengangkat para gubernur, menetapkan pengawasan terhadap pejabat, dan tidak segan meminta pertanggungjawaban jika ada laporan kezaliman. Umar memahami bahwa manusia dapat berubah ketika memiliki kekuasaan. Karena itu, ia sering mengingatkan pejabat agar tidak hidup berlebihan atau menjauh dari rakyat. Umar bahkan memanggil pejabat yang dianggap melampaui batas untuk dimintai penjelasan secara langsung. Baginya, jabatan bukan kehormatan pribadi, tetapi amanah untuk melayani masyarakat. Umar juga mulai menata administrasi negara, membentuk sistem pencatatan, memperkuat pengelolaan Baitul Mal, dan memperhatikan kebutuhan tentara serta keluarga mereka. Tetapi di balik ketegasannya terhadap pemerintahan, ada sisi Umar yang tidak selalu diketahui semua orang. Pada malam hari, ketika sebagian besar penduduk Madinah beristirahat, Umar sering keluar berjalan mengelilingi kota tanpa pengawalan khusus. Ia tidak ingin hanya mendengar laporan dari pejabat. Ia ingin melihat sendiri bagaimana keadaan rakyat yang hidup di bawah kepemimpinannya. Baginya, seorang pemimpin tidak cukup memerintah dari kejauhan. Ia harus mengetahui bagaimana keadaan orang-orang kecil yang seringkali tidak terdengar suaranya. Salah satu peristiwa yang paling menggambarkan hati Umar terjadi ketika suatu malam ia berjalan bersama pembantunya di pinggiran Madinah. Dari kejauhan terlihat sebuah api kecil menyala. Ketika Umar mendekat, ia menemukan seorang ibu bersama anak-anaknya yang sedang menangis karena lapar. Perempuan itu menaruh batu di dalam periuk berisi air untuk membuat anak-anaknya mengira makanan sedang dimasak, berharap mereka tertidur sebelum sadar bahwa tidak ada apapun untuk dimakan. Umar mendengar perempuan itu mengeluhkan keadaan dan bahkan menyebut nama khalifah karena merasa tidak diperhatikan. Umar tidak marah mendengar keluhan itu. Justru tubuhnya bergetar karena rasa takut dan tanggung jawab yang besar. Ia segera kembali ke Baitul Mal, memikul sendiri karung gandum dan kebutuhan makanan di pundaknya, meski pembantunya menawarkan bantuan. Umar menolak menyerahkan beban itu kepada orang lain. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang akan memikul dosanya di hari kiamat nanti. Setelah sampai di tempat keluarga tersebut,
Umar membantu menyiapkan makanan hingga anak-anak itu tertawa dan kembali tenang. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Umar tetap duduk memperhatikan mereka, sampai merasa yakin mereka benar-benar kenyang dan aman. Di balik sikap kerasnya, ada rasa takut besar jika ada rakyat yang menderita karena kelalaiannya. Semakin luas wilayah Islam, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul Umar. Penaklukan demi penaklukan membawa banyak kekayaan, tetapi Umar sangat berhati-hati agar kemenangan tidak melahirkan kesombongan. Ia tidak ingin masyarakat Muslim berubah menjadi bangsa yang terlena oleh kemewahan. Umar sering mengingatkan bahwa kejayaan tidak datang dari jumlah pasukan atau banyaknya harta, melainkan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla selama umat tetap menjaga ketakwaan. Ia juga dikenal tegas terhadap keluarganya sendiri. Ketika ada anggota keluarga yang mendapat keuntungan karena hubungan dengan khalifah, Umar tidak segan mengoreksinya. Baginya, keadilan tidak boleh berhenti karena hubungan darah. Bahkan putranya sendiri tidak mendapat perlakuan istimewa jika melanggar aturan. Sikap seperti ini membuat Umar disegani sekaligus dicintai. Musuh melihatnya sebagai pemimpin yang sulit ditaklukkan, sementara rakyat kecil melihatnya sebagai penguasa yang masih mau berjalan di jalanan malam demi memastikan keadaan mereka. Umar memahami bahwa seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa tinggi kedudukannya, tetapi dari seberapa besar rasa takutnya terhadap amanah yang dipegang. Karena itu, semakin tinggi kekuasaan berada di tangannya, semakin besar pula rasa takut yang tumbuh dalam dirinya. Di masa Umar, wilayah Islam mengalami perkembangan luar biasa. Kota-kota penting berada di bawah pemerintahan Islam, sistem administrasi semakin kuat, keamanan meningkat, dan masyarakat mulai merasakan stabilitas yang lebih baik. Namun Umar tetap hidup sederhana. Pernah suatu ketika utusan dari negeri lain datang ke Madinah untuk menemui khalifah kaum muslimin. Mereka membayangkan akan melihat istana megah dan penjagaan ketat sebagaimana penguasa besar lainnya. Tetapi yang mereka dapati adalah Umar sedang beristirahat dengan sederhana, tanpa pengawalan yang berlebihan. Kesederhanaan itu bukan pencitraan, melainkan bagian dari cara hidup yang telah dijaga Umar sejak lama. Ia memahami bahwa dunia mudah menipu manusia. Semakin besar kedudukan seseorang, semakin besar pula kemungkinan dirinya terlena. Karena itu, Umar berusaha menjaga dirinya tetap dekat dengan kehidupan rakyat biasa. Ia pernah menyampaikan rasa takut jika ada seekor hewan yang tergelincir di wilayah kekuasaannya karena jalan rusak. Lalu ia khawatir akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Ungkapan itu bukan sekadar kata-kata, tetapi gambaran nyata bagaimana Umar memandang kepemimpinan sebagai beban besar yang selalu mengikutinya siang dan malam. Namun tidak ada kepemimpinan yang berjalan tanpa ujian. Semakin luas kekuasaan Islam, semakin besar pula tantangan yang muncul dari dalam maupun luar. Umar harus menghadapi persoalan politik, pengelolaan masyarakat yang semakin beragam, dan ketegangan yang lahir akibat perubahan besar dunia Islam. Meski demikian, satu hal tidak berubah dalam diri Umar, rasa takutnya terhadap amanah rakyat. Ia tetap menjadi lelaki tegas yang pernah dibentuk kerasnya padang pasir. Tetapi kini hatinya jauh lebih lembut terhadap orang-orang lemah. Umar tidak takut kepada musuh sebagaimana ia takut jika ada rakyat yang lapar tanpa ia ketahui. Ketika banyak pemimpin sibuk membesarkan nama mereka sendiri, Umar justru khawatir jika kekuasaan menjauhkan dirinya dari keadilan. Tetapi perjalanan hidup khalifah besar ini belum selesai. Di tengah kepemimpinan yang begitu kuat, sebuah ujian besar sedang bergerak mendekat. Ujian yang kelak mengakhiri hidupnya, tetapi justru mengabadikan namanya sebagai salah satu pemimpin paling adil dalam sejarah Islam. Tahun-tahun kepemimpinan Umar bin Khattab membawa perubahan besar bagi dunia Islam. Wilayah kaum muslimin meluas jauh melampaui batas yang pernah dibayangkan bangsa Arab sebelumnya. Negeri-negeri besar berada di bawah pemerintahan Islam, sistem sosial semakin tertata, dan keamanan mulai dirasakan banyak masyarakat yang sebelumnya hidup di bawah penindasan kekuasaan besar. Namun semakin luas wilayah Islam, semakin besar pula tantangan yang muncul. Umar memahami bahwa kemenangan bukan alasan untuk merasa aman dari ujian. Di tengah keberhasilan besar, ia tetap menjalani kehidupan sederhana, menjaga dirinya dari kemewahan, dan terus mengingatkan masyarakat agar tidak terlena oleh dunia. Usia Umar mulai bertambah, tubuhnya menanggung beban panjang kepemimpinan, tetapi perhatian terhadap rakyat tidak berkurang.
Ia masih mendengar keluhan masyarakat, memeriksa keadaan para gubernur, dan menjaga agar keadilan tetap berdiri di tengah masyarakat yang semakin besar dan beragam. Namun di balik semua itu, sebuah peristiwa besar perlahan sedang mendekat. Sejarah akan bergerak menuju satu pagi yang tidak pernah dilupakan umat Islam. Pagi ketika lelaki yang selama bertahun-tahun menjaga umat dengan ketegasan itu harus menghadapi ujian terakhir dalam hidupnya. Di Madinah hidup seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz yang bekerja sebagai tukang dan berada di bawah kepemilikan Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam sebagian riwayat yang kuat disebutkan bahwa ia pernah mengadukan beban tertentu kepada Umar, namun tidak mendapatkan keputusan seperti yang ia harapkan. Seiring waktu, kebencian tumbuh di dalam dirinya. Umar sendiri tetap menjalankan kehidupannya sebagaimana biasa. Ia tidak membangun lapisan keamanan berlebihan di sekeliling dirinya sebagaimana para penguasa besar dunia. Sebagai khalifah, Umar tetap hadir di tengah masyarakat dengan sederhana. Pada waktu subuh, ia biasa keluar menuju masjid untuk memimpin salat berjamaah. Tidak ada tanda besar yang terlihat bahwa hidupnya sedang mendekati akhir. Umar masih sibuk memikirkan keadaan umat, urusan wilayah Islam, dan tanggung jawab besar yang belum selesai. Tetapi takdir Allah Azza wa Jalla berjalan tanpa dapat dihentikan siapapun. Pada pagi yang gelap sebelum fajar sempurna menyingsing, Umar berdiri di mihrab untuk memimpin kaum muslimin dalam salat subuh. Di belakang barisan jamaah, seseorang telah datang membawa niat buruk yang disembunyikan dengan rapat. Ketika Umar mulai mengimami salat, Abu Lu'lu'ah bergerak cepat membawa pisau bermata dua. Dalam serangan mendadak itu, Umar ditikam beberapa kali dengan luka yang sangat parah. Suasana masjid berubah menjadi kepanikan. Sebagian jamaah tidak segera memahami apa yang terjadi, sementara yang lain berusaha menangkap pelaku. Dalam upaya melarikan diri, Abu Lu'lu' juga melukai sejumlah sahabat sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri ketika merasa tidak dapat lolos. Umar yang terluka parah masih menunjukkan keteguhan luar biasa. Dalam kondisi tubuh yang dipenuhi luka, perhatian besarnya tetap tertuju kepada sholat kaum muslimin. Ia meminta agar sholat disempurnakan dan menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk melanjutkan imam. Darah mengalir dari tubuh khalifah yang selama ini dikenal begitu tegas menjaga umat. Lelaki yang pernah ditakuti musuh di medan perang kini terbaring lemah di tengah masjid yang selama ini menjadi pusat kehidupannya. Namun bahkan dalam keadaan seperti itu, Umar masih bertanya tentang keadaan kaum muslimin dan memastikan urusan ibadah tidak terabaikan. Ketika diberitahu bahwa pelakunya adalah Abu Lu'lu', Umar bersyukur bahwa yang membunuhnya bukan orang yang bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Hari-hari terakhir, Umar dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang tidak pernah meninggalkannya. Ketika para sahabat memahami bahwa luka Umar sangat berat, persoalan besar segera muncul. Siapa yang akan memimpin umat setelah dirinya? Umar tidak menunjuk satu orang secara langsung sebagaimana Abu Bakar pernah menunjuknya. Ia membentuk tim musyawarah dari beberapa sahabat utama untuk menentukan khalifah berikutnya. Keputusan itu menunjukkan kehati-hatian Umar dalam menjaga persatuan umat. Di tengah rasa sakit yang semakin berat, Umar tetap memikirkan masa depan kaum muslimin. Ia juga meminta izin kepada Aisyah agar dapat dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, tempat yang sangat ia harapkan meskipun awalnya merasa tidak pantas memintanya. Ketika izin itu diberikan, Umar sangat bersyukur. Namun rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla tetap menyelimuti dirinya. Meski telah menghabiskan hidup untuk membela Islam, Umar tidak pernah merasa aman dari hisab Allah. Ia tidak melihat dirinya sebagai pahlawan besar, tetapi sebagai seorang hamba yang takut jika amanah besar yang dipikulnya masih memiliki kekurangan yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika Umar wafat, kesedihan menyelimuti Madinah. Kaum muslimin kehilangan sosok pemimpin yang selama bertahun-tahun menjadi penjaga keadilan, pelindung orang-orang lemah, dan figur yang berani berdiri menghadapi musuh besar tanpa kehilangan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Umar wafat pada usia yang telah dipenuhi pengorbanan panjang bagi Islam. Lelaki yang dahulu pernah keluar membawa pedang untuk membunuh Rasulullah SAW, kini dimakamkan dekat manusia yang paling ia cintai setelah memeluk Islam. Perjalanan hidupnya menunjukkan perubahan luar biasa yang tidak mungkin dibayangkan siapapun pada masa awal dakwah di Mekah. Dari penentang keras Islam menjadi pembela yang menguatkan dakwah.
Dari lelaki Quraisy yang tegas menjadi khalifah yang menangis memikirkan rakyat, Umar meninggalkan jejak sejarah yang sangat besar. Banyak wilayah Islam berkembang di bawah kepemimpinannya, tetapi warisan terbesarnya bukan hanya kemenangan politik atau luasnya wilayah. Warisan terbesar Umar adalah contoh tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, keberanian menegakkan keadilan, dan kesediaan mendengar suara rakyat kecil. Hingga hari ini, nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus dikenang sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ketegasannya tidak lahir dari kekerasan hati, tetapi dari keyakinan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kesederhanaannya tidak lahir karena tidak mampu menikmati dunia, tetapi karena ia memahami bahwa dunia dapat melalaikan manusia dari amanah besar. Umar menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak cukup kuat menghadapi musuh, tetapi juga harus lembut terhadap orang lemah dan berani mengoreksi dirinya sendiri. Darah yang tertumpah di mihrab pada waktu subuh itu tidak mengakhiri pengaruhnya. Justru sejak saat itu, sejarah terus mengingat seorang khalifah yang takut mendengar tangisan rakyat lebih daripada ancaman musuh. Seorang lelaki yang dibentuk kerasnya gurun, ditundukkan oleh ayat-ayat Al-Quran, ditempa di majelis Rasulullah SAW, lalu menghabiskan hidupnya menjaga umat dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah Umar bin Khattab, sang penegak keadilan, yang warisannya tidak berhenti bersama wafatnya, tetapi terus hidup di hati kaum muslimin sepanjang zaman. Perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan hanya keberanian menghadapi musuh, tetapi keberanian mengalahkan dirinya sendiri. Islam membentuknya menjadi pemimpin yang takut jika ada rakyat menderita tanpa ia ketahui. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang luas, namun kesederhanaannya tetap terjaga. Ia memahami bahwa kekuasaan bukan kehormatan untuk dibanggakan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Umar menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh memilih siapa yang dilindungi, dan kepemimpinan tidak cukup dibangun dengan ketegasan saja, tetapi juga kepedulian kepada orang-orang kecil. Jika kisah ini memberi manfaat, mohon dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang mengenal sejarah Islam dari sumber yang lebih dekat kepada pemahaman yang baik. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.